Sore kali ini kita awali dengan doa bersama. Doa akan saya pimpin secara muslim. Bagi agama lainnya silakan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan juga para pemimpin kami. Ya Allah, kami akan melaksanakan training internal training untuk audit. Semoga apa yang kami bahas, apa yang kami diskusikan dapat berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan juga manfaat serta keberkahan bagi kami dan pekerjaan kami. Ya Allah, lancarkanlah segala kegiatan kami dan lindungilah kami selalu dari berbagai mara bahaya penyakit, bencana maupun musibah yang ada di sekitar kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ponco atas bantuan doa pembukanya. Kita langsung aja masuk ke training. Untuk training pertanyaan nanti akan ada di sesi terakhir ya, biar nggak terinterupsi. Jadi kita langsung aja di training kali ini yang super singkat dalam mempersiapkannya. Kita akan membahas tentang Punyamu di mute aja, Ndre. Ya. Kita akan membahas tentang cecer Excel. Nah, di sini akan ada saya dan Mas Andre yang akan membawakan presentasinya. Yang pertama kita akan membahas shortcut di Excel. Next. Mas Andre bisa tolong di next. Oke. Di sini shortcut umum ya yang sering kita lakukan karena berhubung pekerjaan kita itu banyak berhubungan dengan Excel bahkan setiap hari. Saya yakin itu semua buka Excel, kecuali mungkin Sabtu Minggu opsional ya. Dan mungkin ini shortcut umum kayak Ctrl-A, Ctrl-B, Ctrl-C, copy, Ctrl-D, Ctrl-F, Ctrl-G kayak gitu. Cuma yang Ctrl-K, Ctrl-N kayak gitu. Nah, di sini juga yang saya jadi sewaktu saya mencari shortcut ini ada beberapa yang mungkin saya baru tahu gitu. Kayak misalkan karena sekarang di laptop ini tidak bisa pakai langsung F8, jadi kita pakai Fn F8 itu kayak extend mode. Jadi kalau misalkan kita mau nge-select itu nggak usah nahan shift tanda panah. Jadi bisa Fn8 baru kita tanda panah itu bisa kita arahkan sesuai dengan sel yang ingin kita select. Ini siapa sih yang mantul gitu audionya? Terus setelah itu ada juga Ctrl+2 itu menampilkan waktu aktual, jam aktual. Lalu Ctrl titik koma itu menampilkan tanggal aktual. Lalu Ctrl petik 2 itu copy data value dari sel yang di atasnya. Lalu Ctrl petik tanda petik 1 itu copy formula dari sel di atasnya. Itu mungkin di sini mungkin kalau ada yang sudah tahu, tapi di sini untuk sharing bagi yang belum tahu. Next Mas Andre. Nah, di sini juga kita bisa pakai shortcut untuk membuat chat seperti ALT, FN, F1 itu langsung di blok aja, itunya langsung di ALT, FN, F1 itu langsung dibuat ke chart sendiri. Lalu pindah ke Windows sebelumnya, kayak mau switch Windows itu bisa sebenarnya bisa ALT tab ya, cuma kalau ALT tab kan kebanyakan kan ke Windows yang acak gitu. Nah, itu lebih ke Windows yang terbukanya sebagai Excel. Seperti itu. Terus AutoSum itu ALT sama dengan kayak gitu. Lalu menghapus sel itu langsung Ctrl+L minus dan seterusnya nanti bisa itu. Dan di sini juga ada Ctrl+Shift+Add itu untuk mengubah format di sel itu untuk general format. Lalu Ctrl+Shift tanda pagar itu untuk custom format. Lalu Ctrl+Shift tanda dolar itu untuk currency format. Lalu Ctrl+Shift persen itu untuk persen format. Lalu Ctrl+Shift
seperti itulah scientific format. Lalu ada juga kalau misalkan mau bikin border itu kalau misalkan males nge-track di trackpad atau di mouse itu bisa juga pakai CTRL Shift tanda dan untuk menghapus outline bordernya itu bisa CTRL Shift underscore seperti itu. Next. Nah ini untuk tambahannya, ini untuk aktivasi menu bar itu bisa di ALT atau di FN F10. Terus tab itu untuk baris selanjutnya, shift tab itu baris sebelumnya. Lalu shift CTRL-P itu untuk format cell. Jadi kalau misalkan ternyata salah itu bisa di format cell. Mas Andre. Nah, ini beberapa juga ada formula di Excel yang bisa dipakai dalam pekerjaan sehari-hari. Next. Nah, untuk index match itu bisa mencari data dari kolom satu ke kolom lain. Seperti ini contohnya. Ini misalkan ada nama orang dan nama handphonenya. Terus udah ada nih, misalkan ada dari data yang banyak ini, misalkan ini datanya banyak ya, walaupun ini cuma sedikit aja. Ini ada handphone, terus ada tertera Oppo. Ini siapa pemiliknya? Kalau datanya banyak kan kita bingung tuh siapa ini, harus scroll satu-satu. Di sini bisa tinggal klik index dalam kurung range kolom hasil. Jadi yang di select itu yang orangnya karena kita mau mencari nama orangnya. Lalu match, lalu referensinya itu si Oppo ini berarti C9. Lalu range kolom referensi. Range kolom referensi itu si HP-nya. Jadi si Oppo ini kan masuk ke HP-nya. Nanti akan timbul seperti ini. Gitu. Nah, menghitung jumlah karakter ini juga bisa pakai len formula. Ini mudah sekali ya. Jadi tinggal len dalam kurung kita langsung select sel yang ingin dicari berapa sih itu formula jumlah karakter yang ada di sel tersebut. Seperti ini. Di sini di B2 itu komunitas Excel Indonesia. Misalkan ada kayak gitu. Ini berapa ini jumlah karakternya, kan kita males tuh kadang ngitung satu-satu banyak sekali. Akhirnya kita pakai ini aja. Jadi ketahuan nih 25, terus kalau yang B3 itu cuma 5 aja karakternya. Next. Untuk indirect itu berfungsi untuk mengevaluasi sebuah teks atau gabungan teks yang diberikan menjadi sebuah referensi Excel. Nah, ini rumusnya itu indirect dalam kurung teks referensinya, lalu jenis referensinya. Untuk jenis referensi pada formula indirect itu ada 2, yaitu bisa diisi true atau kosong, atau bisa diisi false. Next. Nah, ini untuk mengganti sebagian isi dengan substitute atau replace. Kadang kan kita mengetik atau mengisi sel itu kan dengan tulisan yang banyak gitu. Terus kayak typo nih atau ternyata spellingnya salah. Terus bisa juga langsung diubah juga dengan cara substitute dalam kurung sel yang ingin diubah, terus isi yang ingin diubah itu apa, isi baru, terus urutannya tuh misalkan ke berapa gitu, kata ke berapa. Seperti ini, replace sel karakter ke berapa ke, nah ini contohnya nih, replace, substitute bank kedua. Nah ini, abangku kerja di bank di Tanah Abang. Nah ini substitute C2, lalu tulis bank ini di sini, terus bank menjadi bank yang kedua ini. 2 dari kata yang pertama bank ini.
Terus yang request itu mengganti isi dengan berpedoman dengan jumlah karakter. Nah, kalau yang ini kan urutan kata dari kata yang ingin diubah. Kalau ini dari jumlah karakternya. Contohnya sama. Ini C2, karakter ke-24, terus 4 jadi 4. Next. Nah, ini untuk kalkulator ini pivot table. Pivot table itu merupakan kolom di luar data hasil. Ya, kalkulator merupakan cara untuk menambah kolom di luar data asli pada pivot table. Dengan calculated fields ini, Suaranya hilang. Sudah mulai. Belum. ya Allah, Ada. calculated field ini merupakan cara untuk menambah kolom di luar data asli pada pivot table. Caranya itu dengan kita bisa menambahkan operasi perhitungan standar dengan acuan data pada pivot table. Menu ini terletak pada pivot table analyze. Nah, di sini kalau misalkan kita biasa pakai pivot, itu terus klik menu field di sini. Lalu langsung calculated field. Nah, ini contohnya penggunaannya. Terus kali ya ini ya. Terus di sini bisa men-sum up dari total bonusnya ini. Kalau misalkan udah oke, langsung klik oke aja. Next. Lalu bisa juga untuk menghitung cicilan dengan formula PMT formula ini. Mungkin nanti untuk lebih detailnya bisa dijelaskan oleh Mas Andre ya untuk prakteknya nanti. Untuk PMT formula ini digunakan untuk menghitung besar cicilan pada tipe pinjaman. Nah, rumus matematikanya kan panjang banget nih, kayak gini. Untuk formula simpelnya itu tinggal PMT, bunga per bulannya itu berapa, tenornya itu berapa, lalu pokok pinjaman, lalu tipenya. Tipenya itu biasanya 0 untuk jatuh tempo di akhir periode dan 1 kali untuk jatuh tempo di awal periode. Oke, untuk selanjutnya terdapat pembahasan power pivot yang akan dijelaskan oleh Mas Andre. Mas Andre, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan power pivot ya. Tes, udah ya. Oke, yang pertama itu untuk pengenalan power pivot. Di sini power pivot itu adalah sebuah add-in di Excel yang biasa teman-teman gunakan untuk melakukan analisa data modeling secara tepat dan akurat. Jadi canggih apa sih power pivot itu? Yang biasa kan kita pakai cuma pivot nih, jadi mungkin bisa menjadi opsi kedua selain kita melakukan VLOOKUP, jadi kita juga bisa pakai power pivot. Oke, untuk secara fungsinya sih mirip untuk power pivot. Jadi untuk pivot table. Jadi bedanya tuh di sini. Jika untuk maaf di sini harusnya di sini ini pivot table, yang di sebelah kanannya power pivot ya. Jadi yang pertama itu di power pivot di pivot table itu terbatas sesuai dengan row Excel. Kemudian di power pivot itu tidak memiliki batas row data. Kemudian di pivot table itu biasanya diperlukan banyak fungsi lookup untuk menambahkan keterangan data. Tetapi kalau misal di power pivot itu tidak membutuhkan data lookup. Jadi dia langsung tinggal namanya kita relationship ya. Kita relation, jadi buat hubungan, jadi nanti tinggal dimasuk-masukin aja. Terus kemudian di pivot table itu hanya bisa menggunakan satu sumber data. Tapi kalau misalnya di power pivot itu kita bisa menggunakan lebih dari sumber data, mungkin dari dua file atau 3 file.
Kemudian di pivot itu hanya kolom yang dari sumber data yang bisa digunakan. Tapi kalau di Power Pivot itu semua kolom data yang terhubung bisa digunakan. Kemudian kelemahannya di pivot table itu lambat jika menggunakan data yang besar. Tapi kalau misalnya menggunakan kita Power Pivot, jadi tetap ringan jika menggunakan data yang benar. Oke, next. Ini untuk mungkin teman-teman nanti bisa dipraktekin buat mengaktifkan Power Pivot-nya. Jadi ini step by step-nya dari Power Pivot. Yang pertama itu klik menu file. Nanti kita praktek juga ya. Klik menu file, habis itu option. Nanti muncul option itu munculnya seperti ini. Habis itu add in. Habis muncul di add in, habis itu nanti dia muncul di sini minutes. Di minutes ini baru pilih, nanti ada pilihan com add in. Nah, setelah itu baru klik go. Nah, setelah klik go ini muncul, terus kita klik OK, baru nanti dia muncul akan seperti ini munculnya. Muncul Windows baru, jadi kita klik bagian Microsoft Power Pivot for Excel. Habis itu kita klik OK. Udah diklik OK, nanti di menunya Excel itu nanti di paling ujung akan otomatis muncul Power Pivot. Jadi menu Power Pivot-nya nanti akan muncul otomatis. Oke, next. Nah, untuk cara melakukan import datanya, jadi kalau misal di pivot table kan kita langsung blok, langsung kita klik menu insert, langsung pivot table kan. Tapi kalau misal di Power Pivot itu kita harus di Power Pivot itu kita klik, habis itu kita klik minutes. Nah di sini baru kita import datanya dulu. Import data itu ada beberapa pilihan. Jadi from database, from data service ini biasanya dari koneksi internet. Misalnya sekarang kan kita udah pakai pakai OneDrive ya. Jadi kita import dari OneDrive itu pakainya from data service. Kalau untuk data yang internal itu kita menggunakan from other source. Nah, baru setelah kita klik ini from other source ini, nanti akan muncul connect to data source. Jadi kita pilih yang paling bawah, itu nanti akan muncul Excel. Nah, itu kita next, kita cari deh di sini Excel file path-nya, kita browse, kita cari, jadi mana yang mau kita gunakan. Terus jangan lupa kita klik ini ya, use first row as column header. Jadi nanti headernya di kolom Excel itu akan menjadi otomatis di Power Pivot, dan itu nanti yang akan kita buat hubungan di relationship-nya. Oke, kalau udah next. Kemudian setelah itu import data. Nah, setelah data terimport, jadi datanya jadinya seperti ini nih. Oke. Nah, terus mungkin di sini kan ada, setelah kita import kan nanti otomatis semua angka-angkanya ini akan muncul. Udah muncul, misalnya contohnya seperti ini. Habis itu misalnya ini ada F5, F6, F7 mau kita hapus gitu kan. Ya udah kita tinggal klik kanan terus kita hapus. Biar ini nanti tidak menjadi bagian yang masuk di formula. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nggak butuh, jadi kita hapus saja yang bagian seperti ini. Jadi misalnya ada tipe, kode, harga, atau biaya produksinya nanti itu lebih mudah kita. Jadi muncul barisnya tuh nggak banyak. Terus kemudian kita tambah lagi nih, caranya sama seperti ini. Jadi untuk menambah data yang lain itu caranya juga sama seperti ini. Jadi kita get data eksternal from source, kita pilih Excel, kemudian kita masukkan filenya yang mana. Nah itu nanti bisa kita buat mau 2 file, 3 file sampai di atas itu. Yang penting di atasnya ini, di atas bagian nama headernya ini harus sama, dan di sini fungsinya juga sama. Oke, next. Kemudian, nah itu nanti baru kita membuat define relationship-nya nih.
gimana untuk tujuannya Power Pivot itu sebenarnya di sini. Jadi kita gabung-gabungkan ini. Jadi nanti dari sini kita ketika membuat pivot itu lebih mudah. Jadi fungsinya seperti pivot table, tapi ini lebih kompleks lagi. Jadi emang lebih enak sih daripada kita pakai VLOOKUP gitu kan. Jadi kita meminimalkan fungsi lookup sebenarnya. Kalau mungkin udah terbiasa, mungkin nanti bakal enak. Terus, oke, saya bacakan dulu. Define relationship digunakan untuk membuat relasi antar workbook yang sudah kita import dalam Power Pivot. Jadi untuk menggunakan menu ini caranya ketik menu home, di sini ada menu home. Terus kita dari data tadi yang udah muncul, kita klik diagram view. Jadi muncullah nanti seperti ini. Nah, kotak-kotak ini mewakili sheet. Nah, tadi kan ada F5, F6, F7, nanti kan ada di sini. Nah, tadi kan udah saya hapus. Jadi seperti ini. Jadi kotak-kotak pada lembar kerja yang mewakili sheet yang ada pada Power Pivot, itu di dalamnya mewakili setiap kolom, setiap sheet. Nah, ini nanti yang akan kita gabungkan. Terus kemudian untuk menghubungkan masing-masing sheet, sobat tinggal drag dari sini ke sini. Terus jadi kalau misal mau match kata-katanya, jadi namanya ini harus sama ya. Jadi nggak boleh misalnya spasinya 2 atau 3 gitu, mungkin dia nggak bakalan bisa ke relationship karena namanya udah beda. Jadi di sini namanya juga harus sama nih di judul. Nah, jadi ketika dia udah kebentuk relationship, nanti akan kebentuk seperti ini dia. Jadi ini tandanya itu bahwa data yang satu dengan yang data yang kedua ini udah berhubungan. Oke, setelah data tersebut berrelation, nah kemudian kita menggunakan mungkin calculated file. Jadi seperti yang tadi di Excel tadi kan juga untuk di pivot juga ada calculated file. Jadi di Power Pivot juga ada calculated file-nya. Jadi di sini maksud dari calculation file itu jadi kita menambahkan kolom. Jadi kalau misal ini kan untuk rumusnya ini ditambah dari data yang berbeda. Jadi mungkin yang tadi ada data penjualan sama data pembelian gitu. Jadi digabung jadi satu. Berapa rumusnya dia ada di sini. Terus caranya misalnya add column gitu kan, kita klik pendapatan gitu. Terus rumusnya ini dia berbeda dengan di Excel. Jadi kita harus ketika berbeda row nih, berbeda data, source datanya yang berbeda, misalnya dari data penjualan sama data pembelian. Jadi kita harus menggunakan sama dengan related. Nggak bisa langsung kita klik ini dikali ini gitu, nggak bisa. Tapi harus kita klik dulu related. Kecuali dia ada di satu file ini, kita tidak usah menggunakan sama dengan relatednya ini. Oke. Next. Kemudian mungkin di sini buat bikin seperti laporan gitu ya. Jadi di sini kita mau bikin total revenue berapa, total cost-nya berapa, total profit-nya ada berapa. Jadi mungkin di sini juga kalau menurut saya sih menu yang di sini lebih agak ribet sih karena rumusnya ini dia harus nggak bisa langsung dikali, tapi kita harus menggunakan di sini kita tulis dulu total profit sama dengan kita klik di sini total revenue dikurangi total cost. Tapi kalau menurut saya untuk measure ini dia kurang bermanfaat kalau untuk kita olahnya di kolom Power Pivot ini, kecuali dia udah ke ekstrak ke dalam Excel, kita lebih enak sih buat bikinnya seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian ketika udah selesai, finalnya itu nanti kita butuhnya tuh di Power Pivot. Nah, jadi bentuknya seperti pivot table. Kelebihannya itu ya kita bisa dari 3 file ini kita gabungkan. Jadi kita tinggal pilih mau yang masukin di filter mana, row mana, nilai value-nya berapa gitu.
Jadi sebenarnya nggak ribet sih. Kalau misalnya udah terbiasa pasti juga enak. Oke, terus di sini kita akan lanjut ke prakteknya ya. Nanti hasilnya mungkin seperti ini. Saya buat file baru. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke, Bingung. siap. Ini kita buka file baru nih. Kita mau for pivot data mana? Misalnya kita punya data penjualan. Nah, kita klik kita ini dulu ya. Yang belum ada for pivot itu tadi kita klik file. Nah, terus kita klik option. Nah, nanti kita di add in. Di add in ini di manage ini kita klik. Nah, di sini klik yang add in. Habis ada, nah itu kita klik go. Kalau sudah muncul, nanti kita klik yang tulisan Microsoft PowerPoint for Excel. Baru nanti akan muncul otomatis di menu sini. Mungkin yang lain pengen mau dicoba dulu, biar muncul menu Power Pivot-nya di Excel masing-masing. Ya. Coba dulu. Siap. Mungkin mau dicoba. Oke, ketika Ada sudah power map segala macam itu bisa sekalian ya? iya. Jadi fungsinya ada banyak. Jadi sementara kita cecar dulu nih yang terkait pivot. Nah, ini kan mungkin kan selain kita menggunakan VLOOKUP, jadi kita bisa gunakan Power Pivot. Kalau misal filenya gede-gede gitu kan, apalagi kan di timnya Mas Rifki pasti filenya gede-gede tuh. Jadi siapa tahu Power Pivot ini bisa membantu ya. Terus kemudian Jangan salah, di RPAD juga gede-gede bisa dipakai. Lebih gede RPAD kali. gede duitnya. RPAD Oke. Cakupannya gede banget. Siap. Ini sebenarnya lebih ke data sih. Kita lanjut. Misal udah nih, kita klik Power Pivot-nya. Nah, kalau udah di Power Pivot, nah nanti kita klik Manage. Buat kita pilih buat filenya mana aja yang mau kita masukin. Oh ya, terus kalau misal untuk Power Pivot ini, kita harus filenya tuh satu file, satu sheet ya. Jadi nanti biar nggak terlalu berat proses importnya. Jadi mungkin filenya tuh seperti ini nanti. Mungkin di file penjualan, jadi filenya cuma seperti ini. Dan di sini harus di ini ya, di baris nomor 1. Jangan ditaruh di baris nomor 2, nanti dia nggak akan membaca. Jadi semuanya harus ditaruh di nomor 1. Sama misalnya di sini, terus data customer-nya juga kita harus taruh di baris nomor 1 ya. Jadi nggak boleh misal ada di sini di sini dia ada di nomor 2 gitu. Dia nggak bakal ngebaca kalau misal seperti ini. Jadi untuk judul ininya harus di nomor 1. Oke, selesai itu kita manage. Nah, udah nih, ini mungkin ini bisa kita gedein ya. Nah, kita gedein, habis itu muncullah seperti ini. Jadi di sini ada from database, from device service. Nah, kita inputnya dari sini nih, from all the source. Terus kita pilih yang paling bawah. Kita pilih paling bawah yang di Excel. Terus next, kita pilih filenya di sini. Kemudian kita cari. Nah, mungkin di sini sebagai data pertamanya mungkin saya mau masukin data penjualan nih. Open. Nah, jangan lupa yang di sini harus kita klik ya. Use first row as column header. Jadi baris pertamanya itu akan jadi
kolom header-nya di Power Pivot. Setelah itu kita klik next. Nah, proses. Nah, ketika setelah ini udah muncul di sini, udah oke, kita klik finish. Udah sukses, kita close. Nah, dia akan muncul otomatis seperti ini. Oke, setelah itu kita mau relationship-nya sama data yang mana nih? Mungkin sama data customer kan? Terus saya tambahkan lagi di sini. Dan di sini nanti akan ada beberapa sheet dari beberapa file. Kita import lagi Excel-nya, kita cari datanya. Mungkin saya memasukkan data iPhone misalnya contoh. Udah open, kita klik lagi. Jangan lupa ya, kalau ketika di Power Pivot itu kita harus klik di sini. Habis itu next. Oke, kita finish. Close. Nah, muncul di sini otomatis. Terus kemudian kita mungkin ada butuh data lagi, kita sama lagi di order source, klik Excel, kemudian klik next, kita browse. Habis itu data customer kita masukkan. Oke, kita klik use sama dengan next. Kita klik finish. Setelah ini, nah, jadi di tiga file ini kan dia kan ada berbeda nih. Mungkin di data penjualan ini nggak ada namanya. Ini apa sih? Satu customer ID-nya ini rinciannya apa sih? Ini kode iPhone apa aja nih? Terus ini kan hanya ada dia unit sold sama bulan penjualan, mungkin 2021 di 01. Terus untuk data iPhone, nah jadi untuk kode iPhone-nya tuh ada di sini. Nah, nama tipe iPhone-nya ada di sini. Di sini ada harga jual, terus di sini ada harga biaya produksi. Kemudian ini untuk customer-nya, customer ID-nya ini jadi 101 itu ternyata nama customer-nya itu Jaya Sel Ion Mall, gitu kan? Nomor HP-nya, alamatnya di mana, dia masuk kota mana gitu. Oke, setelah ini, setelah kita input dari data 3 file yang berbeda, terus barulah kita relationship-kan. Jadi setelah di sini, kita geser ke klik diagram view. Oke, ini tadi kan masih data, ini namanya data view. Terus kita geser ke diagram view. Oke, jadi dari sini kita mulai ada permainan. Nah, di sini kan ada seperti ini kan kayak bug ya. Jadi box-nya itu F5, F6, F7. Saya balik lagi ke data view. Nah, tadi, misalnya di sini ada F5, jadi kita hapus aja nih daripada jadi sampah kan dari di situ. Kita hapus, klik kanan, delete kolom. Kita hapuskan semuanya. Nah, terus kita geser lagi ke diagram view. Nah, udah bersih kan? Jadi lebih enak kita lihatnya. Jadi mungkin penjualannya mau saya taruh tengah gitu. Jadi kita cari yang berhubungan yang mana sih? Mungkin yang customer sama customer. Habis itu yang di sininya mungkin kode iPhone sama kode iPhone. Nah, kalau misal ketiganya ini udah berhubungan, jadi dari data iPhone ke customer juga bisa langsung menggunakan Power Pivot. Gitu. Caranya untuk menggabungkannya, nah itu kita menggunakan klik design, habis itu create relationship. Jadi nanti ada cara praktisnya dan ada secara teoritisnya. Jadi saya jelaskan teoritisnya dulu ya. Create relationship. Nah, dari sini mana sih yang mau kita jadikan satu? Mungkin kan di sini customer ID di penjualan ya. Ini kan dari rekap penjualan. Kita customer ID, kita mau gabungin sama mana? Data iPhone. Data iPhone, oh enggak. Kita gabungin di customer. Nah, udah sama. Customer ID udah sama. Jadi kuncinya di sini ya. Untuk namanya itu harus sama. Jadi dia baru bisa match. Kalau misal datanya beda, misalnya customer di file customernya namanya customer gitu. Jadi dia nggak bakal bisa match.
Jadi harus sama namanya, baru kita klik OK. Nah, baru nih, ini tandanya berarti udah memiliki relationship, udah berhubungan. Kemudian kita mau gabungin lagi nih data penjualan ke data iPhone. Kita buat baru create relationship-nya. Data iPhone. Oke, nah dia kan di sini penjualan dengan data iPhone. Dia akan otomatis ada di sini. Misalnya kode iPhone sama kode iPhone, oke. Kode iPhone sama kode iPhone. Udah oke. Baru kita klik oke. Setelah itu dia akan match. Nah, ini secara teorinya seperti ini. Tapi kalau kita pengen main cepat nih, jadi langsung aja nih. Ini saya delete lagi ya. Jadi itu teorinya seperti itu. Kita juga bisa main cepat. Jadi langsung aja nih. Misalnya kita di sini ya. Create. Kita taruh di sini. Tadi kan pakai create relationship nih. Tadi di home kan. Daripada kita klik-klik, langsung aja kita bisa langsung klik gitu kan. Klik customer, tahan, langsung kita klik ke sini. Jadi dia akan relationship secara otomatis. Ini cara cepatnya ya, tapi tadi secara teori dulu. Terus kemudian nih kode iPhone, kita mau gabungin ke sini, ke kode iPhone-nya. Ya udah tinggal tarik aja. Jadi dari sini, jadi untuk menghubungkan customer dengan data iPhone tuh, jadi dia bisa berhubungan dengan dari sini, dia udah berhubungan lewat penjualan. Oke, setelah ini kita kembali ke data view. Nah, mungkin di sini kan belum ada nih ya total pendapatannya belum ada, jadi bisa kita hitung. Kita balik ke penjualan. Nah, karena penjualan ini sebagai data utamanya, jadi sebaiknya kita membuat tambahan formulanya di kolom di sheet penjualan nih. Jadi misalnya saya pengen nambah ini penjualan. Oke. Habis itu kita enter. Nah, kalau di sini seperti tadi yang saya presentasikan, itu untuk menggunakan penjumlahan yang berbeda sheet nggak bisa langsung, jadi kita harus menggunakan related. Oke. Nah, terus mana yang kita mau kalikan? Misalnya kan data iPhone mungkin di tipe iPhone sama di harga jual. Tipe iPhone harga jual, nah data iPhone harga jual kita klik. Terus kalau misalnya udah, terus kita kurung tutup. Habis di kurung tutup kita dikalikan. Kemudian kita mau ambil datanya dari mana sih? Mungkin dari unit sold. Itu kita klik aja ya, mungkin unit sold. Nah, dia akan muncul otomatis. Di sini ada di penjualan, di unit sold. Kita klik, double klik. Jadi ini nggak usah dikasih kurung tutup, langsung enter. Nah, ini jadi akan otomatis. Kita buat komanya dulu. Oke, udah. Habis itu kita mau tambah lagi nih. Selain penjualan, kita mau tambah apa sih? Mungkin total biaya ya. Coba kita bikin total biaya. Total biaya. Oke, total biaya juga sama. Mungkin dari unit sold-nya ini kita kali sama biaya produksi. Biaya produksi itu tadi ada di data iPhone ya. Jadi di sini kita sama dengan related lagi. Related, kurung buka. Oke. Habis itu kita pilih Nggak bisa langsung ke produksi. Ya, Mas? Nggak bisa langsung gitu. Kayak Ya, Excel. kalau Excel nggak bisa, Mas. Jadi ini kita cuman misalnya nambah nih, kecuali kita udah nambah di sananya. Jadi ini kan karena source-nya berbeda, jadi kita harus nambahnya dari apa?
rumusnya kita tambahin di sini dulu, baru nanti kita baru kalau udah muncul nih fungsinya kan nanti di power pivotnya itu untuk memudahkan di power pivot sih. Saya buat munculin penjualan kan. Jadi kita harus nambahin rumus kayak gini. Gitu. Rumusnya itu maksudnya sama dengan Related. nggak usah pakai related, nggak bisa itu. Nggak bisa, harus pakai related karena dia harus berhubungan. Cuman itu aja sih kelemahannya power pivot di situ. Selebihnya itu kalau misal kita nggak ada penjumlahan loh, kalau nggak ada penjumlahan itu lebih gampang. Jadi nanti ketika jadi power pivotnya itu kita cuman masukin udah jadi, gitu mas. Itu sih. Terus kita lanjut ya. Untuk total biaya itu mungkin kita tipe iPhone, dia produksi dikali tipe iPhone. Unit sold dikali. Nah, kita klik yang penjualan di unit sold. Oke, langsung kita enter. Error guys. Oh, ternyata di sini belum ada kurung tutupnya. Jadi harus kita enter. Ya. Oke. Oke, dirapikan dulu. Oke, terus mungkin kita tambahin lagi. Profit itu sama dengan berarti kalau untuk profitnya dia bisa langsung karena sama dengan ini dikurangin sama dengan kita harus ketik ya, nggak bisa diklik. Sama dengan penjualan. Jadi di sini penjualan kita klik, terus dikurangi kita klik juga total biaya. Nah, penjualan total biaya. Oke, kalau udah kita langsung. Oke. Jadi di sini kita nggak bisa asal klik, kita harus ketik. Kalau misalnya judulnya penjualan ya kita ketik penjualan gitu. Oke, setelah ini udah selesai ya. Ini mungkin cara rumusnya seperti ini. Jadi untuk yang berbeda data filenya, jadi kita menggunakan rumus related. Tapi kalau misal bukan masih satu file, kita menggunakan diketik aja rumusnya. Jadi sama dengan penjualan gitu. Nanti kita harus milih. Jadi misalnya kayak gini, sama dengan penjualan harus ketik aja. Jadi nanti tinggal cari penjualan gitu. Nah, dikurangin total biaya kita ketik total. Nah, nanti akan muncul di sini total biaya. Nah, tinggal kita enter. Oke. Setelah ini muncul, barulah kita geser ke pivot table. Nah, ini kan fungsinya nanti mungkin untuk melakukan penjumlahan ya. Karena di sini kan belum ada kolom penjualannya, total biayanya belum ada, profitnya juga belum ada. Nah, dari sini baru kita geser ke pivot table. Nah, di sini ada pilihan pivot table sama pivot chart. Jadi nanti biar kita mudahkan mau kita bikin chart atau table. Nah, setelah ini kita klik new worksheet. Nah, dari sini kan udah muncul semua nih pivot table-nya. Nah, jadi semua dari 3 file itu semuanya udah ada di sini. Jadi mau kita masukin yang mana? Misalnya kita mau masukin penjualan nih. Terus kita milih tipe iPhone. Tipe iPhone kita klik di row.
Habis itu sama unit sold. Unit sold itu di sini. Oke. Terus mau kita copy lagi nih. Terus kita copy lagi, terus kita mau ganti di sini biaya. Misalnya di sini kan kita tulis penjualan. Terus di sini mau kita tulis biaya ya. Terus di sini berarti biaya itu berarti total biaya kita keluarkan. Langsungnya kita keluarkan. Kita kembali ke penjualan. Tadi kan ada total biaya, kita masukkan di sini. Oke. Terus kita copy di sini. Terus kita mau bikin di sini namanya apa? Pendapatan ya. Pendapatan. Oke, kita tulis pendapatan. Kita cari di sini berarti ini kita keluarkan biaya. Kita ambil dari penjualan, terus dari penjualan. Penjualannya di sini, terus kita mau hitung profit. Oke. Terus dari sini penjualannya kita buang, kita ambil lagi profit, kita tarik ke bawah. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu nih kita tahu penjualannya berapa, biayanya berapa, profitnya berapa, pendapatannya berapa. Kemudian dari sini kita akan lanjut ke slicer. Slicer itu apa sih? Di sini terus kita ke pivot table analyze. Kita dari luar sini kita klik dulu ya di pivotnya tadi. Kita klik di pivotnya, terus klik pivot table analyze, baru kita klik insert slicer. Nah, kita mau bikin apa nih? Misalnya kita mau bikin dari sini mungkin kotanya, mungkin di sana tadi kan ada kota kan. Nah, terus di sini kita mau bikin harga, kode icon, bulan penjualan. Oh, muncul. Oke. Dari sini kita slicer. All. Nah, oh iya, kita geser ke all ya. Jadi di sini kita mau ngambil yang city, terus sama di sini kita ambil bulan penjualan gitu ya. Jadi nanti biar muncul slicernya seperti ini. Jadi ini fungsinya buat slicer. Jadi ketika kita mau bikin fungsinya nanti mau buat monitoring ya misal, terus misalnya kita mau filter di Bintaro di bulan 1 ini berapa sih profitnya, jadi di sini dia akan muncul. Jadi untuk di Bintaro sama di bulan 1 tahun 2021 itu profitnya 626.000. Terus penjualan terbesarnya di mana sih, kita pengen lihat. Kita urutkan aja di sini. Sort largest to small. Jadi di sini iPhone 11 itu yang paling besar penjualannya. Terus kita mau lihat di Bogor berapa di bulan 1. Jadi iPhone 11 juga paling mendominasi di sini. Ya kalau misalnya kita ini kita mau balik ke total, kita silang aja di sini. Jadi slicernya udah kita netralin lagi slicernya. Oke, mungkin itu aja sih dari saya untuk presentasi Power Pivot. Oke, kita balik lagi ke sini. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya mungkin terkait Power Pivot. Tuh, Hisram kayaknya masih penasaran belum? Boleh coba dulu Pak, baru muncul pertanyaan Pak. Kak Ulum siapa Ulum muncul. Jadi kalau dari saya sih mungkin Power Pivot ini sangat membantu sih. Tapi emang kalau di awal-awalnya agak ribet. Tapi kalau misalnya untuk kedepannya kalau udah terbiasa pasti lebih enak daripada kita pakai VLOOKUP sih.
dan filenya juga lebih kecil nanti jadinya. Ya mungkin ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan atau memberi masukan. Kalau nggak ada, kita tunggu 10 detik deh. Kalau nggak ada, ditutup aja. Masukan. Ini masukan dulu nih, masukan. Ya oke. Biasanya kalau yang baru gitu kan, masalahnya memang lebih gampang, lebih bagus, lebih apa ya? Sebenarnya ya dalam artian yang baru itu kadang-kadang lebih efisien, lebih efektif, lebih gampang, lebih bagus. Kira-kira gitu fungsinya. Cuman masalahnya kan ketika itu tidak bisa menyampaikan atau promosinya kurang, orang jadi malas karena mau belajar lagi itu udah saya sendiri tuh melihatnya udah ribet gitu loh. Nah, padahal sebenarnya lebih enak, cuman kan kalau nanti tidak ada apa istilahnya keberlanjutan untuk memakai itu ya sial, maksudnya nggak orang jadi malas, harus belajar lagi, harus sesuatu yang baru itu kan kadang-kadang kalau nggak terpaksa harus dipakai jadi mau belajarnya males dan lama. Nah ujung-ujungnya kembali ke yang sudah familiar, yang sudah sering dipakai. Ya mungkin itu sih. Nanti kalau pun ini ya Pak Adi harus mencari kira-kira sesuatu yang gampangnya itu bagaimana, yang orang bisa tertarik menggunakan itu, misalnya Kak dengan menggunakan ini bisa langsung muncul resume atau bisa langsung summary-nya langsung dapat, misalnya gitu-gitulah. Kira-kira harus menonjolkan itu kalau mau menyampaikan sesuatu yang baru. Itu sih kira-kira masukannya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak Santo. Ada lagi yang mau bertanya atau memberi masukan lain? Ada ya kayaknya ya. Udah pusing semua ya. Atau udah sangat mengerti ini. Sangat ngerti semua ya semuanya ya. Atau malah nggak ngerti. Oke deh. Oke. Kopi itu apa? Tadi data mentahnya. Aku coba-coba. Oke. Mas, siap. Nah, nanti di-share di saja ya Mas Andre ya. Di ini aja di sharing folder, jadi bisa di sharing folder. Ya. Oke. Ya nanti videonya juga akan diupload di sharing folder. Oke. Tadi kan tiga data ya. Tiga data dimasukin Power Pivot. Ya. Itu nanti save-nya gimana tuh? Dia Jadi satu nanti, ya bisa ya? Dia jadinya kayak gini dia Mas. Save-nya satu Excel. Masih jadinya di sini. Ya, Excel-nya sendiri. Jadi ketika kita mau ini lagi nih, mau cek Power Pivot-nya, misalnya kita mau save nih. Jadi kan save di sini. Harus kita cek di saya download deh. Latihan. Nah, oke. Nah, kalau misal cek kita di sini Mas. Power Pivot-nya, manage-nya. Jadi dia otomatis tersini dia. Database-nya ada di sini, ya. Gitu. Jadi dia filenya berbeda. Nah, ini kan ibaratnya ini sebagai pendukungnya lah. Ini jadi bisa kita close. Filenya tetap ada di sini. Itu filenya itu di download. Di download itu besarannya cuman 374 mega. Dari apa? Tiga file Ya, dari 3 file itu. Jadi kayak zip lah Mas, apa di WinRAR gitu. Jadi di ekstrak, jadi lebih kecil. Nah, datanya itu ada di sini, manage sini. Nah, enaknya di sini sih, ada jualan data iPhone. Kan tadi data manage ini bisa diedit ya? Bisa. Nah, ini kalau misalnya kita mau edit lagi juga dari sini juga kita mau yang di source database awalnya itu ada perubahan gitu. Ya ini kita tinggal kita hapus, kita delete, terus kita ambil lagi di sini. Kita ambil masukin lagi di sini. Oh, maksudnya kalau ngedit langsung di situ? Kalau ngedit di sini sih bisa, di sini bisa langsung. Bisa langsung.
Bisa langsung, misalnya di sini I121. Oh, nggak bisa diedit Mas ternyata. Cuma ditambah bisa, tapi diedit nggak bisa. Oh, berarti harus ngedit di data sumbernya. Iya, data sumbernya. Kita hanya membuat ini aja formula baru. Formula barunya bisa, tapi kalau misal source-nya nggak bisa. Ibaratnya dia kayak pihak keduanya dari Power Pivot lah Mas. Jadi kan ada ini step keduanya, finalnya baru jadinya di sini. Jadinya di sini. Gitu. Database-nya tinggal ada di Power Pivot ini, klik manage. Ada di situ sih Mas. Mungkin bisa membantu, terutama kan tim RDV banyak yang source data yang berbeda file gitu kan. Tapi banyak itu. Iya. 22 RIS, 22 sumber data, satu departemen bisa 10 data. Itu. Cuma dataku kecil-kecil aja, Andre. Siap. Nggak usah pakai itu kayaknya bisa. Siap. Pakai. Seenggaknya buat tambahan wawasan terkait. Jadi nggak cuman langsung di aplikasi ini ya, era 2023. Ya itu tuh harus diimplementasikan. Nah, kalau misalnya pivot itu tadi di copy ke server ya, server, terus sedangkan data aslinya punya di Mas Tanto misalnya, itu bisa nge-link nggak ya? Dia kayak mati Mas, jadi kan udah ke import, udah ke zip. Jadi kalau misal mau itu ya kita import data baru, gitu. Jadi dia nggak bakal berubah. Kayak udah kerar gitu, udah kekunci dia Mas. Kan tadi kan kita juga nggak bisa ngubah-ngubah kan di manage-nya tadi. Jadi kayak jadi data baku dia. Jadi data mentah lagi, nah itu data yang matangnya jadinya di Power Pivot itu. Begitu. Oke. Nanti kita pakai Power Pivot. Semoga ngerjain kerja dari 1 bulan menjadi 5 hari. Mantap. Hari kali. Jadi CI itu cara mengerjakan mengecek purchasing misalnya itu menggunakan Power Pivot dari 1 bulan menjadi 5 hari. Ada lagi yang mau, nggak ada sepertinya ya? Tes. Ada ya? Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Udah ya? Cukup ya, udah jam 5. Ya, udah jam 5 ya. Oke deh, terima kasih semuanya telah mengikuti training yang singkat ini. Semoga ilmu yang didapatkan bagi kita semua akan bermanfaat. Kita juga masih saling belajar dan bisa saling mengoreksi satu sama lain. Untuk doa penutup, Mas Hesron bisa dibantu, Mas? Oke, terima kasih. Sebelum menutup sharing session kita sore hari ini, saya pimpin dengan doa bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan dengan masing-masing. Doa kita mulai. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang masih Kau berikan bagi kami sampai dengan sore hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan presentasi materi berkaitan dengan Excel Tuhan, biarlah apa yang sudah dipaparkan oleh rekan kerja kami dapat kami ingat dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari dalam bekerja untuk mempermudah pekerjaan kami demi kebaikan bagi perusahaan kami. Sebentar kami akan kembali ke pekerjaan kami masing-masing, biarlah Engkau pimpin hidup kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Bagi satu bagi aja ya.
BG1, BG aja. BG aja ya. Nggak ada foto-foto gitu ya? Yuk, Emang nggak ada ya? Satu, Coba dua. dulu ya. Dokumentasi. Oke, dokumentasi ya. 3. Oke. Oke. Biasanya recit. Dulu. Oke. Tempe. Oke. Ya, Satu, dua. lagi ya. Peace semua. Ya Allah, beneran. Gini. 1, Keluar makan 2, 3. Oke, terima Penada kasih damai. semuanya. Hostnya Iya. bisa dipindahin nggak nih Ya, siapa? ke saya? Siapa sih Pak Ujian ya? Hmm. Kalau jadiin Eh, host